Konstitusi. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, akan tetapi pemohon mendalilkan yang pertama, dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 sampai dengan 93 permohonan pemohon. 01, 03 itu kacau sekali. Ya, terutama ini 01 ya, minta diskualifikasi, MK tidak bisa diskualifikasi. Kemudian dia perintahkan juga bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh pakai APBN untuk kepentingan pemilu. Saya kira itu di luar dari ranahnya MK ya. Bang Margarito, kalau lihat dari gugatan ngeri-ngeri sedap, kayak kita mau akan pemilu lagi, mau coblos lagi, mau tinta ungu lagi nih. Mungkin nggak ini kemudian ada pendiskualifikasian dengan narasi yang sudah diberikan oleh masing-masing 01 dan 03? Begini, dalam ilmu hukum itu, dalam hukum ya, itu ada prinsip. Anda tidak bisa meminta sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi. Kenapa? Secara sehat. Pertama begini nih, soal diskualifikasi ini ya. Ya. Mereka minta pemilu ulang. Sama dengan pemilu ulang. Proses dari awal. Siapa yang siapin duitnya? Semua hal ihwal yang menyangkut dengan pemilu start dari awal. Hai saudara yang terkasih di seluruh kawasan Nusantara. Kali ini saya ingin membahas tentang Bapak Ganjar dan Pak Mahfud. Mereka membawa bukti kecurangan ke MK. Nah, lucunya bukti itu yang mereka bawa itu isinya adalah tabel-tabel perolehan suara mereka dengan menghilangkan kolom Bapak Prabowo Gibran itu 0. Jadi maksudnya apa? Kita dianggap hantu gitu. Kita dianggap nggak ada. Sehingga mereka berani-beraninya menghilangkan suara kita supaya mereka dapat 33% dan masuk 2 putaran. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan sidang MK yang diajukan oleh kubu 01 maupun 03 baru-baru ini. Dan dalam gugatan tersebut, kubu 01 menginginkan atau menghendaki pemilu ulang dan juga mendiskualifikasi Gibran. Sedangkan kubu 03 menginginkan untuk pemilih ulang dan kubu 02 tidak perlu ikut. Hal ini memang bagi kebanyakan orang adalah sesuatu yang mustahil dan terkesan lucu. Dikarenakan apa? Karena yang berbicara di Mahkamah Konstitusi tentunya orang-orang yang paham hukum dan yang tahu betul tentang aturan main dan juga prosedur terkait dengan Pilpres mulai dari awal pendaftaran di KPU hingga Pilpres berlangsung. Namun di luar dugaan, tim hukum dari kedua kubu tersebut menginginkan hal yang sama, mungkin agak sedikit berbeda. Yang satu menginginkan pemilu ulang dan tanpa Gibran, yang satunya menginginkan pemilu ulang dan tanpa paslon 02. Menanggapi hal tersebut atau materi gugatan tersebut, tim hukum atau pengacara dari KPU ya mengkanter balik dan memberikan skakmat istilahnya ya, skakmat untuk tim hukum dari kedua kubu tersebut. Karena memang sangat tidak masuk akal mengapa tunggu pemilu berlangsung dan hasilnya sudah ada dulu, keputusan KPU keluar baru mempersoalkan itu. Lalu sejauh ini ada di mana? Kenapa debat juga tetap berjalan dengan baik tanpa ada penolakan? Dan bahkan tim hukum dari KPU mempertanyakan, jika seandainya kubu 01 maupun 03 menang, apakah mereka masih tetap mempersoalkan tentang seorang Gibran? Ataukah hanya karena paslon 02 dalam hal ini Prabowo Gibran sudah menang, lalu hal tersebut dipersoalkan? Tentu hal ini memang menjadi bahan tertawaan para netizen atau juga rakyat, karena memang melihat
Ya, kalau memang kalah saja, tapi kenapa harus dipersoalkan seperti ini? Menunggu hasil Pilpres sudah diputuskan oleh KPU, lalu mempersoalkan itu. Lalu yang mempersoalkan adalah orang-orang yang qualified di bidang hukum. Tentu ini menjadi sesuatu yang lucu kalau kita perhatikan. Dan dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana seorang guru besar hukum konstitusi dari Universitas Indonesia, Pak Andi, Prof. Andi, beliau menanggapi gugatan atau materi gugatan dari kubu 01 maupun 02. Dan bahkan, ya, menurut Prof. Andi ini, gugatan kubu 01 dan 03 itu ngawur, kacau, sangat tidak masuk akal dan ya boleh dikatakan inkonstitusional. Artinya bahwa gugatan yang diajukan itu ya gugatan yang ngawur yang memang tidak masuk di akal. Dan bahkan pengacara dari atau tim hukum dari kubu 02 melalui Prof. Oce Kaligis, beliau mengatakan apa? Bahwa jikalau hanya omon-omon bisa menjadi alat bukti, pasti banyak orang yang akan masuk penjara. Dan hal ini memang tidak atau belum bisa dibuktikan oleh kubu 01 maupun 03 terkait gugatan mereka. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung ke video pertama, bagaimana ya kanter balik dari pengacara KPU yang memberikan skakmat untuk kubu 01 dan 03, di mana materi gugatan mereka yang sangat tidak masuk akal itu. Mari kita saksikan video selengkapnya. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, akan tetapi pemohon mendalilkan yang pertama, dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 sampai dengan 93 permohonan pemohon. Yang kedua, mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 sampai dengan halaman 98 permohonan pemohon. Dan yang ketiga, jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. B. Eksepsi format permohonan. Bahwa format permohonan perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 dan seterusnya. Bahwa format permohonan pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PMK 2 tahun 2024, karena dalam posita permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan termohon. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa dengan demikian, format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2 tahun 2024. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. C. Eksepsi permohonan tidak jelas dan kabur. Bahwa dalil-dalil pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal seperti nepotisme, pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, keterlibatan aparatur negara, pengerahan kepala desa, sampai dengan penyalahgunaan bantuan sosial.
Sangat tidak masuk Bahwa akal. dengan demikian permohonan pemohon nyata-nyata telah kabur keluar ya. dari perihal permohonan dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum. 01, 03 itu kacau sekali. Kacau 01 dan 03. Pertama ini 01 ya, minta diskualifikasi, MK tidak bisa diskualifikasi. Iya. Kemudian dia perintahkan juga bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh pakai APBN untuk kepentingan pemilu. Saya kira itu di luar dari ranahnya MK. Iya, bukan ranahnya MK. Jadi perdebatan atau pemeriksaan perkara di MK itu hanya terkait dengan hasil, ya, Hasil pemilu. Ya, sebagaimana ditentukan diatur dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu. Kalau soal proses itu harusnya di Bawaslu, ya. Jauh-jauh hari kan waktunya panjang sebetulnya. Ya, kalau kita ambil Kenapa tidak ke acunya Bawaslu? adalah pengumuman quick count ya, jadi tanggal 14 itu sampai sekarang itu waktu panjang sampai KPU mengumumkan hasilnya itu panjang juga, relatif panjang dan bisa dikerjakan secara cepat. Tapi saya lihat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak dilakukan secara sistematis ya. Kemudian juga secara berkelanjutan, malah memberikan kesan kelihatannya ini adalah satu peradilan sifatnya asumtif. Ya, Semuanya asumsi semua. Dan menurut saya spekulatif. Kalau tadi misalnya KPU mengatakan ini manipulatif, saya lebih cenderung spekulatif. Karena 90% itu di luar dari materi yang seharusnya diperiksa di MK. Jadi pemeriksaan ini, persidangan ini buang-buang waktu. Menurut saya, buang-buang waktu. Karena begini Prof, ada narasi yang Buang-buang mengatakan waktu, ya. bahwa mengacu pada Undang-Undang Pemilu, bahwa keberatan terhadap keabsahan Gibran ini seharusnya diselesaikan di Bawaslu, bukan di MK. Betul. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang. Sama misalnya Hotman Paris bilang, sudah bertemu 5 kali debat kok. Sudah salaman, rangkul-rangkul, masa nggak mengakui orang? Ya kan? Ini kan secara hukum, itu pengakuan itu. Nggak ada keberatan. Iya. Waktu mengambil nomor juga, terima aja semua. Aman-aman semua. Harusnya ketika mau dimulai, keberatan. Tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada, ketika kalah. Kalah Ya kan? dulu. Ketika kalah baru ngomong macam-macam. Dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya nih, paslon 01 dan 03 itu tidak taat hukum. Harusnya mereka Tidak belajar taat betul dari hukum. lawyer itu. Pegangannya adalah undang-undang. Ya. Bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Jadi undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan ini, kita harus strict. Kenapa? Karena kan kita ikut berlomba. Itu kontestasi dalam pemilu. Pegangannya ini undang-undang pemilu. Taat pada undang-undang. Kalau Anda bikin yang lain, waduh itu namanya ngaco namanya. Ya, jadi saya lihat Ngaco. ini tidak konsisten ya. Padahal lawyer-lawyer senior juga, ya kan? Lawyer senior. Jadi saya kira itu inkonsistensi ya, dan menurut saya ngaco ini. Jadi, Artinya Prof, kalau yang bisa dimasuki di ranah persidangan di Mahkamah Konstitusi itu di bagian mana dari petitum yang kemudian dalil-dalil yang sudah dibacakan oleh 01 saya kira dan juga 03? dia harus buktikan ada sesuatu dengan perolehan suara. Ya, misalnya ya, di beberapa TPS katakanlah ada angka tertentu. Kemudian ya ketika dicoret-coret di papan plano itu ada yang keliru, itu baru bisa dikoreksi. Seketika dikoreksi. Saat Kalau itu juga. seandainya semua ini hitungan-hitungan di TPS ya kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi di tingkat PPK kecamatan ya, kemudian setelah diperiksa ternyata ada yang keliru dulu, itu bisa dikoreksi. Kalau tidak dikoreksi baru dibawa ke MK. Dan kemudian begini, ini bukan soal sekedar suara-suara saja ya. Jadi prinsip dari kedaulatan, prinsip dari pemilu adalah kedaulatan rakyat. Ya. Prinsip dari kedaulatan rakyat, suara rakyat yang ikut memilih, pemimpinnya siapa ke depan. Itu prinsip yang mengapa suara ini penting. Tidak mungkin misalnya saya sudah dapat suara, kemudian hapuskan aja semuanya. Artinya Anda tidak bertanggung jawab, tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada rakyat yang memilih Anda. Betul. Ya kan? Kan itu maunya dihapuskan, nggak bisa begitu. Oke, jadi Tidak semudah keliru itu. cara berpikir, titik tolaknya juga berangkatnya salah kalau menurut saya. Ini saya kutip juga Prof, dari tadi yang pihak KPU mengatakan bahwa pemohon
artinya 01 dan 03 ini tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU berkenaan dengan pencalonan Gibran di awal. Nah, tapi pihak 01 sama 03 sempat mengatakan bahwa sudah memproses hal tersebut di Bawaslu, tapi tidak diproses. Anda melihat ini seperti apa? Enggak lah. Kalau memang sudah memproses, mereka teguh dengan pendiriannya, enggak ikut dalam pemilu. Enggak ikut di dalam debat. Ngapain debat dengan orang yang mereka tidak akui? Benar. Jadi nama ini inkonsistensi, ya. Ya, hipokrisi lah kalau bisa dibilang lebih tegas. Inkonsisten. Ya, mereka mengajukan keberatan segala macam, konsisten dong. Kalau berkeberatan terhadap satu produk hukum, nggak usah ikut. Oke. Ya. Nah, kan ini pihak terkait adalah Paslon 02, kemudian pihak termohon adalah KPU. Nah, Bawaslu ini bertindak sebagai pengawas pemilu di awal begitu ya. Prof tadi dikatakan bahwa ketika ada keganjilan seharusnya dilaporkan dulu ke Bawaslu. Langkah Bawaslu sendiri saat ini sebagai pihak terkait lainnya itu harusnya seperti apa, Prof? Kalau menurut saya di dalam persidangan ini Bawaslu harus membawa semua putusan yang telah dikerjakan. Ya, Bawaslu di provinsi semua dikerjakan. Bawaslu yang di tingkat pusat mereka bawa juga. Sehingga nyata ini bahwa Bawaslu bekerja bukan tidur, ya kan? Dan tuduhan bahwa Bawaslu itu inkompeten, tidak efektif segala macam. Buat saya itu tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan tidak punya dasar, ya, tuduhan-tuduhan yang menurut saya tidak perlu disampaikan. Ya kan, kalau kita percaya pada sistem, kita ikut dalam sistem ini, ya kan? Kan semuanya melakukan pengaduan ke Bawaslu, ya, 01, 02, 03, semua proses. Kemudian harus terima ini kondisinya, ya kan? Jadi sekali lagi kalau ingin melakukan protes sejak awal, ya kan? Dan mereka katakan Gibran tidak sah sebagai wakil presiden, ya kan? Calon wakil presiden, ya, karena putusan MK misalnya. Padahal putusan MK itu sudah diperkuat oleh putusan MK yang lain. Jadi putusan 90 diperkuat oleh putusan 141. Selesai urusannya di situ. Dan kemudian ketika dilakukan acara demi acara, tahapan demi tahapan oleh KPU, mereka harusnya bicara di situ, ya. Misalnya ketika mau ada pencabutan nomor, ya, nomor peserta, mereka bilang saya nggak mau ikut. Ini keluarin dulu nih, Prabowo Gibran keluarin dulu, baru kamu mau ikut. Itu baru namanya kesatria. Mereka nggak kesatria. Jadi betul sekali lagi omongannya Hotman Paris, ini cengeng ini kayak gini-gini, ya kan? Tidak konsisten kalau menurut saya. Begini. Kalau misalnya kita petik sedikit, Prof Mahfud sempat mengatakan begini, ketika seseorang itu kalah dalam kontestasi, mungkin saja mereka berteriak kecurangan atau ketidaksesuaian. Apakah ini terjadi? Ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi. Kalau buat saya, mereka ini harus meniru langkah sportif, sikap sportif dari Ibu Megawati. Ya, ketika dikalahkan oleh SBY dalam pemilu 2009, dia legowo karena dilihat memang angkanya nih, apalagi Ganjar, ya, berapa persen cuman? Paling bawah nomor 3, masih kalah sama Anies. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi dalam kontestasi itu perlu sikap kesatria, ya, sikap kesatria dan konsisten sejak awal. Kalau sejak awal Anda menerima pasangan Prabowo Gibran, harusnya terima, nggak usah kotak-katik lagi. Anda tidak bertanya, apakah saksi saya sekian 800.000 sekian saksi saya di TPS itu bekerja atau tidak? Karena itu ininya, ya kan? Kan semua TPS ini ada sekitar 834.000 sekian. Ya, saya dengar misalnya katakanlah partai-partai lain 800 ribuan. Mereka bekerja. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah mendengar berita atau komplain bahwa seluruh petugas saksi di TPS komplain ada kecurangan. Enggak ada. Tidak ada baru komplain. Kemudian ada perintah, jangan tanda tangan. Di tingkat KPU Kabupaten Kota atau di tingkat PPK. Jadi ini intinya kunci di TPS. Nggak ada ini. Kecurangan tidak ada? Nggak ada. Dan kemudian gini, ada satu organisasi yang menurut saya punya kredibilitas tinggi, Kawal Pemilu Org. Kawal Pemilu mengatakan mengakui kebenaran Prabowo dan tidak ada pelanggaran. Ya. Tidak ada pelanggaran, paling tidak pelanggaran serius. Ya, jadi kalau menurut saya sekali lagi ini adalah satu sikap inkonsisten dari 01 dan 03 dan kacau di MK. Tapi Prof, gugatan ini bisakah berakhir dari diskualifikasi salah satu paslon pihak terkait 02? Nggak bisa, karena diskualifikasi tidak dikenal di dalam undang-undang pemilu. Jadi kalau melakukan sesuatu, baca dulu ini undang-undangnya. Tidak ada istilah itu. Lihat dulu, jangan asal menyampaikan sesuatu diskualifikasi. Nggak dikenal diskualifikasi. Tidak ada dalam sejarah MK, di dalam hukum tidak ada diskualifikasi.
Ya, ini bukan pertandingan sepak bola yang ada di Bekasi. Gitu. Baik, Prof, kita menuju ke MK kembali ya. Kita sama-sama saksikan ini masih berlangsung di MK dari pihak KPU yang kemudian akan menyampaikan. Kurang bagus. Apalagi disuruh keluar sama security. Silakan Pak. Mohon izin yang mulia. Jadi ini borongan kerjanya yang mulia. Bang Margarito, kamu lihat dari gugatan ngeri-ngeri sedap, kayak kita mau akan pemilu lagi, mau coblos lagi, mau Pemilu tinta ungu ulang. lagi. Mungkin nggak ini kemudian ada pendiskualifikasian dengan narasi yang sudah diberikan oleh masing-masing 01 dan 03? Begini, dalam ilmu hukum itu, dalam hukum ya, itu ada prinsip. Anda tidak bisa meminta sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi. Kenapa? Secara kesehatan. Pertama begini nih, soal diskualifikasi ini ya. Ya. Mereka minta pemilu ulang. Sama dengan pemilu ulang. Proses dari awal. Siapa yang siapin duitnya? Semua hal ihwal yang menyangkut dengan pemilu start dari awal. Ada bikin DPT baru dan segala macam. Surat suara, rekrut lagi ini dan itu dan segala macam. Berapa lama? Ini nggak mungkin. Satu. Kemudian yang kedua, nggak ada dasarnya. Tidak ada dasar. Nggak ada dasarnya. Orang bolak-balik bilang, tidak bisa, ini karena jujur dan adil jadi harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Justru prinsip pasal 22C, 22 ya CF ya. Ayat 1, pemilihan umum itu dilaksanakan dengan asas langsung luber dan adil itu. Itulah yang diturunkan ke bawah dengan kewenangan pada KPU, diberikan kepada kewenangan kepada Bawaslu dengan membuat rincian masalah. Ada sengketa tadi yang dibilang ada pelanggaran administrasi, ada sengketa proses, ada PHPU, ada juga sebenarnya dengan soal etik ya. Tapi oke lah. Nah, ini 3 soal ini karena kerangkanya jujur adil itu. Dengan apa maknanya? Maknanya adalah konstitusi itu menyediakan jalan untuk memproteksi atau melindungi orang yang merasa dirugikan. Kita sebut dengan constitutional remedy atau constitutional protection untuk mereka yang merasa dirugikan dengan menyediakan prosedur itu. Gitu. Kenapa tidak digunakan? Nah sekarang, bukan di sini, tapi bukan Anda. Karena konstitusi sudah berikan hak itu pada mereka dan mereka tidak gunakan, maka secara hukum harus dianggap Anda tidak menggunakan hak Anda melepaskan hak Anda itu dengan konsekuensi Anda mengikatkan diri pada seluruh konsekuensi hukum dan timbul dari Anda melepas hak Anda itu. Dan tidak bisa dipersoalkan. Berarti intinya mereka telat mempermasalahkan ini. Iya, terlambat. Sekarang saya ke Mas Nara. Udah telat Mas Nara ikut dalam proses kontestasi pemilu. Hasil keluar akhir KPU umumkan baru kemudian mempermasalahkan hal ini. Agak kurang kuat gugatannya kalau untuk menginginkan ada pemilu ulang, Mas Nara. Mas Nara di-mute lagi, Mas Nara. Boleh di-unmute? Boleh jadi nggak ada yang terlambat ya, karena pemerintah itu sudah mempersiapkan segalanya, termasuk KPU, bahkan anggarannya yang tadi ditanyakan Pak Margarito, sudah disiapkan pemilu untuk sampai 2 putaran. Jadi pertama soal dana nggak ada masalah, karena Bu Sri Mulyani sudah terus terang di publik, di media mengatakan kami siapkan anggaran kontingensi untuk sampai pada pemilu 2 putaran. Jadi nggak ada masalah. Tentang waktu, terus nanti gimana? Apakah mulai dari nol? Ya enggak, ini kan surat suara sudah DP itu sudah selesai, TPS jumlah dan sebagainya sudah selesai. Ini hanya PSU ya, bukan pemilu ulang, tapi pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Kalau pemilu ulang dari nol betul, tapi ini PSU beda dong. Kalau PSU itu kan sudah sebelumnya yang lain-lain setelah aplikasi sudah selesai. Ini hanya karena sebagian ya boleh Mas Bang ya. Kalau bisa saya ini ya. Iya, maksud saya nggak ada yang terlambat. Iya. Diluruskan lagi ya. Ya ditahan Mas Nara. Undang-undang nomor 7 itu yang dikenal di Undang-Undang nomor 7 2017 itu cuma pemungutan suara ulang, betul. Penghitungan ulang. Pemilu susulan atau lanjutan. Tidak ada yang lain. Tapi bisa dong pemungutan suara ulang. Kalau pemungutan suara ulang, ini Mas Nara mesti pastikan betul bahwa
syarat-syarat yang ditaruh untuk dilakukan pemungutan suara ulang itu seluruhnya terpenuhi di satu Indonesia. Misalnya KPPS atau PPS begitu mau masuk surat suaranya sudah dicoblosin semua dirusakin, ada intimidasi dan sejenisnya diatur, saya lupa pasalnya gitu ya, rinci kok itu. Kalau itu terpenuhi, ya, kalau itu terpenuhi pemungutan suara ulang. Itu pemungutan suara ulang. Nah, kalau harus dilakukan di Indonesia, itu berarti bahwa hal ihwal hukum itu terjadi di seluruh Kan karena pencawapresan Gibran. Mas Ari, kalau mau pemungutan suara ulang, bukan karena pencawapresan seseorang, tapi ada surat suara sudah tercoblos seluruh Indonesia, barulah kita PSU. Itu undang-undang ya, itu undang-undang, bukan ini, undang-undang. Mas Ari, boleh dijawab. Kalau kita kan tidak hanya mempermasalahkan pencalonan Gibran saja, itu hanya salah satunya dari alasan kami melakukan gugatan, tetapi juga ada alasan lain. Salah satu alasan terkait intimidasi, kemudian juga terkait adanya bantuan sosial yang mencurigakan, yang terindikasi banyak yang menguntungkan pihak 02. Nah, ini yang terjadi di beberapa daerah gitu. Beberapa kita daerah mengumpulkan bukti-buktinya dan bukan ini semua menjadikan alasan kami untuk melakukan permohonan itu. Jadi tidak hanya sebatas pencalonan Gibran yang kami anggap tidak sah, tetapi juga banyak materi lain yang nanti akan kita buktikan gitu. Ya, Mas Habib, di berondong gugatan ini ada juga mengenai intimidasi, surat suara tercoblos dan lain-lain, dan juga pencawapresan kan ada Bawaslu. Jadi kalau basisnya adalah memori permohonan, teks permohonan yang disubmit ke ke MK dan kami mendapatkan salinannya secara resmi, saya lihat tidak ada seperti disampaikan oleh Pak Margarito hal ihwal syarat terjadinya pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalilnya nggak ada. Yang didalilkan itu menurut yang sepanjang pemahaman saya ya, bagian besar soal pencawapresan Gibran, ya kan ya. Kedua soal bansos. Itu bukan syarat pemungutan suara ulang. Syarat pemungutan suara ulang itu kan yang teknis sekali tadi. Ada surat suara tercoblos orang yang tidak berhak ikut coblos. Itu memang didalilkan. Tapi hanya di bagian kecil dari berkas permohonan, dari memori permohonan paslon 1 maupun paslon 2. Kalau yang paslon 1, saya ingat banget ada sekitar 8 item. Ya, yang paling besar itu yang poin pertama soal daftar pemilih yang ada 2000 TPS dan segala macam. Yang lainnya ada yang cuma soal 7 suara tercoblos tapi dihitung kurang di pengurangan suara, ya kan ya, dan lain sebagainya. Itu cuma kecil sekali angkanya, nggak di seluruh Indonesia. Jadi kalau politisi bansos itu nggak ada kaitan dengan pemungutan suara ulang. Nanti sesaat lagi saya akan tanya juga ya kepada seluruh narasumber kita ya. Tapi mungkin saya ke Bang Margarito terlebih dahulu, Bang. Kalaulah memang andai-andai saja ya, entah itu gugatan diterima atau tidak, 58% yang kemarin memilih 02, kita anggap apa gitu kalau sampai ada Pak SBY? Dianggap nol. Itu dia itu. Saya tidak mau bilang apa-apa, tapi itu jadi masalah. Dan yang paling saya rasa begini deh, kita mendingan logis-logis saja gitu ya, supaya pertempuran di court itu menjadi sangat reasonable. Sebagaimana yang disampaikan tadi, nggak bisa dipakai. Misalnya soal Gibran, tadi sudah saya bilang, Gibran itu mendaftar sedari awal. Lalu tadi saya setuju dengan, karena memang gitu ilmunya gitu ya, Anda berinteraksi dengan dia dalam peristiwa yang dirancang yang secara hukum dilakukan oleh KPU. Tanya jawab, tanya jawab. Apa mana hukum atau apa nilai hukum? Anda mengakui Anda mengakui validitas dari pencalonan Gibran, karena Anda mengakui Anda berdebat dengan dia. Menarik, Mas Nara. Apa yang bisa Mas Nara jawab? Capres-capres Anda mau berdebat dengan Gibran, tapi usai pemilihan Anda tidak menganggap dia sebagai cawapres yang absah secara administrasi. Itu yang ditanyakan oleh Bang Margarito. Ya, pertama kan ada dua pintu
Ya, sebagian melalui Bawaslu, sebagian kita putuskan nanti di MK. Persoalan-persoalan kenapa Gibran tidak kita protes ketika debat, ketika daftar, sebenarnya kan sudah banyak yang protes, tapi kan Bawaslu kan diam seribu bahasa. Dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Gibran yang tidak diproses ya, dan kemudian Bawaslu itu ya tidak mengeluarkan pernyataan, bahkan cuman teguran nggak jelas seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan ya orang akhirnya males ya mengurus seperti itu karena berpihak. Kalau kita katakan Bawaslu itu berpihak. Ketika kasus dilakukan oleh Gibran, maka sepertinya adem ayem saja. Tapi ketika pelanggaran dilakukan oleh 0103, kelihatannya luar biasa 24 jam. Yang pertama berusaha jawab. Jadi tidak ada yang apa namanya menolak. Hai saudara yang terkasih di seluruh kawasan Nusantara. Kali ini saya ingin membahas tentang Bapak Ganjar dan Pak Mahfud. Mereka membawa bukti kecurangan ke MK. Nah, lucunya bukti itu yang mereka bawa itu isinya adalah tabel-tabel perolehan suara mereka dengan menghilangkan kolom Bapak Prabowo Gibran itu 0. Jadi maksudnya apa? Kita dianggap hantu gitu. Kita dianggap nggak ada. Sehingga mereka berani-beraninya menghilangkan suara kita supaya mereka dapat 33% dan masuk 2 putaran. Ini loh orang-orang ini loh. Mereka berpikirnya dengan cara yang bagaimana kita masyarakat Indonesia nggak tahu. Bukan karena mereka orang pintar. Ya mereka memang orang pintar, orang luar biasa. Tapi ingatlah masyarakat Indonesia juga banyak yang pintar-pintar sekarang ini. Benar. Ya, jadi tolonglah yang masuk akal sedikit kalau bawa bukti. Maksudnya gimana gitu loh. Jangan malah mempermalukan diri sendiri dengan bukti-bukti itu. Ya, apa susahnya sih Anda menyatakan kekalahan? Iya, legowo mengucapkan lah. selamat pada yang menang. Kok sulit amat? Turunkan sedikit egonya. Turunkan sedikit kesombongannya. Masyarakat jangan disuguhi dengan banyak kesombongan, Pak. Kami semua sudah merasa gak nyaman. Apalagi yang terakhir lucunya adalah Bapak Ganjar tidak mau menjadi menteri apapun. Emang Bapak sudah ditawari, ta? Sudah ditawari jadi menteri apa gitu. Orang Bapak belum ditawari kok. Sudah menyatakan menolak. Kan yang lucu toh. Gini loh malu-maluin saja. Anda populer di media sosial oke, itu bagus. Tapi kita tahu media sosial itu dunia maya, Pak. Bukan dunia nyata. Jadi belum tentu mereka memang suka dengan Bapak. Itu yang pengikutnya banyak seperti selebgram, tiktokers ya, youtuber. Itu juga belum tentu kalau mereka nyalon jadi presiden mereka akan diterima. Ya, jangankan presiden, gubernur, bupati, camat pun belum tentu. Jadi, saya mohon Pak, keluarlah dari zona mayamu, bukan zona nyaman ya, zona mayamu. Di mana media sosial yang mengagung-agungkan Anda, itu belum tentu hal yang sesungguhnya Pak. Ya, saya mohon, ayolah bangun dari tidurmu, bangun dari mimpimu. Kembali melihat diri sendiri, berkaca, berevaluasi atau mengevaluasi diri. Apa yang sebenarnya saat ini terjadi? Berdamailah dengan kenyataan yang ada. Tetap semangat Pak, supaya tetap sehat. Salam waras. Salah satu temuan hasil survei Denny JA yang terbaru adalah ternyata 89,8% masyarakat itu menerima hasil pemilu yang sudah diumumkan KPU. Hampir 90%. Hanya 9,3% saja yang tidak menerima dan selebihnya menolak. Artinya ketidakmenerimaan pasangan 01 dan 03 terhadap hasil Pilpres khususnya itu tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Apalagi tuntutan mereka kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan 02 itu sangat tidak berdasar dan terlalu memaksakan diri. Kalaupun nanti MK mengabulkan misalnya tuntutan mereka, maka bisa dipastikan yang
akan ikut pemilu ulang itu hanya 9,3% itu saja, Yang tidak dan puas itu itu. tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia. 5 pertanyaan ini mungkin akan sulit dijawab oleh pendukung 01 dan 03. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau pertanyaan ini hanya berasal dari gua, seseorang yang tidak mengerti mengenai politik, dan mungkin pertanyaannya hanya didasari oleh pemikiran pribadi gua aja. Jadi berdasarkan apa yang gua lihat dan yang gua pikir. Yang pertama adalah adanya narasi pelanggaran terhadap Gibran dengan caranya dia agar menjadi cawapres. Sebelumnya, sepengetahuan gua ya, proses pengajuan ke MK itu bisa diakses secara publik. Jadi nih, publik itu sebenarnya bisa mengetahui dan bisa memeriksa secara langsung siapa yang mengajukannya ke MK terlebih dahulu. Jika Gibran emang tidak selayaknya untuk naik, seharusnya Gibran juga tidak diharapkan oleh kubu sebelah. Seperti mengutip dari perkataan yang Mbak Puan yang pernah berkata, kalau di MK-nya emang disetujui untuk adanya calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin aja Gibran yang maju. Dan mengutip juga dari perkataannya Gibran yang mengakui adanya ajakan dari kubu 01 untuk menjadi wakil presidennya. Yang kedua adalah adanya narasi mengenai masa lalu Pak Prabowo yang dituduh sebagai penculik lah dan sebagainya. Jika narasi ini yang dimainkan, pertanyaannya mengapa Megawati dahulu kala tahun 2009 ingin Dicalonkan. Prabowo menjadi wakil presidennya? Lebih dari itu, kenapa Anies Baswedan mau didukung oleh seorang penculik untuk menjadi gubernur di Jakarta? Narasi mengenai masa lalu Pak Prabowo ini sudah ada bertahun-tahun. Tapi melihat nih, banyaknya orang yang diusung oleh Pak Prabowo menjadi orang yang berhasil, dan dirinya dia sendiri pun udah sering banget nih mencalonkan dirinya dan lolos-lolos aja, itu membuktikan kalau narasinya ya salah. Yang ketiga adalah adanya narasi yang punya uang yang berkuasa. Jika narasi ini benar, seharusnya Pak Prabowo sudah menjadi presiden dari tahun-tahun sebelumnya nih. Menimbang uangnya dia itu udah jauh lebih banyak daripada lawan atau pesaing politiknya pada kala itu. Tapi pada fakta di lapangannya dia kalah-kalah aja tuh. Yang keempat adalah narasi adanya kecurangan yang terstruktur oleh para penguasa. Menurut gua ini sebenarnya narasi yang paling lucu. Kenapa? Karena kayaknya kita semua di sini setuju ya, kalau PDIP itu merupakan penguasa juga di negeri kita. Narasi yang kelima adalah Jokowi efek. Tentunya gue nggak bisa menolak keberadaan Jokowi efek. Melihat nih, emang banyak program dan kebijakan Pak Jokowi yang emang bagus. Tentunya semua ini juga berjalan dengan peranan DPR yang diketuai oleh seseorang dari PDIP. Tapi sepertinya masyarakat Indonesia zaman now itu udah pinter-pinter juga. Buktinya PSI yang diketuai oleh anaknya Pak Jokowi langsung nggak lolos juga tuh. Justru malah PDIP yang sering menjadi guyonan banteng di sebelah lah apalah yang tetap menjadi puncak yang dipercayai oleh masyarakat. Sudahilah drama ini Pak Anies, Pak Ganjar, terlalu panjang loh drama Anda ini. Dramanya terlalu lama nih. Ya kan? Mending kalau drama Anda ini endingnya bagus. Udah perjalanan yang nggak mulus, endingnya nggak bagus, nggak akan mudah dikenal oleh publik Anda. Dan saya yakin nggak akan ada harapan lagi di 2029 Anda. Tuh, sutradara ya kalau bikin film itu sekalipun itu berepisode selalu diusahakan ending itu bagus agar si drama ini, film ini mudah dikenang oleh publik. Tuh, drama Anda isinya itu udah menyakitkan kubu 02 ya, tentang merendahkannya seorang Prabowo. Masih ingat itu di pikiran saya di acara debat itu, memberikan nilai 11, Ganjar memberikan nilai 5, Anies memberikan nilai 11 dari 100, buset dah. Sedangkan Prabowo ini adalah setidaknya orang yang pernah berjasa kepada Anies Baswedan, bayangkan. Begitu tidak tahu terima kasihnya Anies Baswedan kepada Prabowo. Di depan jutaan rakyat Indonesia merendahkan seorang Prabowo Subianto. Drama Anda ini terlalu menyakitkan. Bahkan saya yakin di pendukung 01, 03 itu ada juga yang merasakan, kok gitu bener ya? Iya kan? Pasti Bisa ada jadi yang sakit, yang ikut merasakan sakitnya Prabowo Subianto di situ. Drama Anda sudah nggak berjalan dengan mulus. Jadi usahakan endingnya yang bagus, berlegowo lah. Gak usah lagi pakai bawa-bawa pengacara 1000 pengacara. Ingat juga bos, di belakang 02 ada siapa? AAIB, Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Otto Hasibuan. Ada lagi siapa? Yusril Iza Mahendra, Hotman Paris Hutapea. Udah bukan kaleng-kaleng itu. Sekali guys. Ya, jadi pikirkan langkah Anda. Saya rasa sih sudahilah drama Anda. Bikin ending yang bagus, berlegowo lah. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti di 2029.
jaga persatuan, NKRI harga mati. Menggugat pilpres itu ibarat nafsu besar, tenaga kurang. Setelah pada akhirnya capres-capres kalah mentok dan menyerah, nggak kesampaian mengusung hak angket. Akhirnya mereka pun berduyun-duyun ke MK untuk mengadukan nasib mereka. Dari dulu kan sudah dibilang, urusan beginian jalurnya ya ke MK, bukan ke parlemen. Mau ngotot kayak apa, akhirnya ke situ juga kan. Ujung-ujungnya setuju. Mungkin para capres ini alergi atau sungkan sama MK. Karena zaman kampanye dulu, lembaga ini yang mereka jadikan sasaran tembak dan bulan-bulanan. Mungkin mikir juga ya, kalau sekarang mereka ke sana, jangan-jangan MK nggak mau mendengarkan gugatan mereka. Anyway, akhirnya kontingen capres kalah 01 dan 03 berduyun-duyun membawa pengacara mereka ke MK. Capres 01 sesumbar membawa 1000 pengacara. 1000 orang. Mirip rombongan karnaval atau barisan orang mau unjuk rasa. Tapi begitu sampai ke pengadilan, hakim harus mencopoti mereka karena banyak yang tidak punya izin atau status profesinya sudah kadaluarsa. Kok bisa? Jangan-jangan memang pengacaranya cuma 4-5 orang saja dan sisanya cuma figuran belaka. Aduh, kok malu ya. Sementara Capres 02 yang digugat menyiapkan 45 pengacara di bawah pimpinan Profesor Yusril Issa Mahendra. Yang lainnya jelas pengacara-pengacara yang punya nama. Ada Oji Kaligis, Oto Hasibuan, dan pengacaranya Hendrik Hotman Paris. Mereka santai tapi siap untuk menghadapi gugatan yang tampaknya berapi-api disampaikan. Kalau mau tahu seperti apa materi gugatannya, teman-teman bisa cek sendiri di YouTube. Saya cukup membahas respon tim pengacara 02 yang menanggapi gugatan Capres 01 dan Capres 03. Sebelumnya kita harus tahu jenis masalah apa yang sesuai untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tidak semua masalah. Mahkamah Konstitusi itu bertugas mengadili gugatan terhadap peraturan atau undang-undang. Dalam konteks pemilu dan pilpres, kalau ada persoalan yang timbul akibat pelanggaran peraturan dan undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengadili dan menjatuhkan keputusan serta sanksi. Tim hukum Capres 01 dan Capres 03 selama ini memang menggembar-gemburkan isu tentang kecurangan. Nah, bagaimana mereka melakukan pembuktian? Adakah peraturan atau undang-undang yang dilanggar yang menyebabkan kecurangan seperti yang dituduhkan? Tidak ada. Jawabannya, tidak ada. Tim hukum Capres 01 malah sibuk mengungkit-ungkit soal bansos yang dijalankan pemerintah di tengah-tengah masa kampanye. Sementara soal bansos itu bukan urusan MK. Program bansos juga sah karena ada peraturannya. Tapi itu di luar domain Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau istilahnya Pak Oto Hasibuan itu, ini gugatan yang salah kamar. Salah kamar gugatan. Selain itu, isi gugatannya cuma opini, asumsi, dan dugaan. Tidak ada bukti-bukti yang bisa dijadikan pijakan. Bolak-balik yang disalahkan pemerintah. Padahal pemerintah bukan pihak yang tergugat dan tidak ikut pilpres. Bagaimana dengan tim hukum Capres 03? Yang di akun IG-nya, si Capres ini memasang gambar dirinya dengan wajah galau, sedang ada di gedung MK sambil menambahkan caption, berjuang menjaga kewarasan di MK. Menjaga kewarasan. Drama. Gugatan tim hukum Capres 03 juga 11-12 isinya. Kebanyakan orasi soal demokrasi, tapi peraturan mana yang jadi persoalan tidak jelas bentuknya. Mereka malah menyalahkan KPU dan sama sekali tidak mempersoalkan paslon 02. Lagi-lagi kata Oto Hasibuan, ini gugatan salah kamar. Kalau KPU yang dipersalahkan, ya jalurnya ke Bawaslu, bukan ke MK. Tapi lucunya, dengan materi gugatan yang lebih mirip orasi kebangsaan itu, Capres 03 masih ngotot menuntut dilakukan pilpres ulang tanpa melibatkan paslon 02 Prabowo Gibran. Suara mereka di daerah dinyatakan nol. Nol semua. Aduh,
Ini aturan mana lagi? Pas diminta rujukan mereka malah mereferensikan sistem pengadilan di Afrika yang terbelakang. Kok malah makin merosot kualitasnya. Sistem peradilan kita kok malah disuruh merujuk ke sistem negara ketiga yang jauh lebih kedodoran dari sistem peradilan di Indonesia. Ya kalau referensinya negara di Eropa masih mending atau Amerika. Ke ujung-ujung Afrika. Jadi secara umum, apa yang terjadi di MK itu cuma seperti dagelan belaka. Capres 01 dan 02 itu mirip rombongan anak-anak yang gak terima kalah balapan dan nuduh yang menang curang, terus minta balapannya diulang. Yang menang gak boleh ikutan. Anak-anak cengeng gak sih? Aduh, untung yang kayak mereka gak kepilih jadi presiden Indonesia. Kalau Mau kepilih, jadi apa kita punya presiden yang mentalnya kayak mereka itu? Model begitu kok berani-berani nyela orang yang benar-benar bekerja dan ngasih skor 5. Diukur pakai timbangan juga tidak sampai 5 gram kualitasnya dibanding sama yang dicela. Intinya, seperti yang saya ungkapkan di video saya sebelumnya, kalau saja mereka yang kalah bisa menahan diri dan justru mau berbesar hati, mereka mungkin masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau masih ngotot menyerang pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, dia tahu sendiri. konsekuensinya apa? Lawan Jokowi semuanya rata-rata nyungsep sendiri. Dengan sendirinya. Padahal tidak diladeni, tapi tumbang kena karmanya sendiri. Semoga bermanfaat. Baik sahabat semua, seperti yang sudah kita ketahui, sidang pertama MK atas pengajuan dari paslon 01 dan 03. Walau sebenarnya kita tahu bahwasanya dalam persidangan itu pengajuan itu hanya ada narasi-narasi saja. Jadi tidak ada fakta-fakta yang benar dalam persidangan tersebut. Jadi begini sahabat, yang saya dengar dari paslon 01 meminta agar Gibran didiskualifikasi. Diskualifikasi. Jadi dilakukan pemilu ulang. Tanpa Gibran. Pak Prabowo boleh ikut, tapi Gibran jangan. Dan yang lain itu permintaan mereka. Sementara yang saya dengar juga Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Artinya pemilu ulang. Jadi paslonnya hanya 2 saja. 01 dan 03. Anies dan Ganjar beserta pasangannya. Nah, ada kelucuan memang sahabat. Dalam kehidupan itu kan ada tangga-tangganya, ada urut-urutannya. Begitu kehidupan seharusnya. Dan saya pikir ahli-ahli hukum mereka itu juga mengerti. Tapi yang jelas tujuan sebenarnya mereka mencoba-coba, dan kedua juga yang paling penting itu adalah memberi narasi agar masyarakat yang tidak mengerti atau para pendukung mereka menganggap bahwa semua ujungnya adalah karena Pak Jokowi. Artinya ya pokoknya begitulah. Saya yakin mereka akan cerdas semua, tapi mereka tidak akan berpikir begitu. Tidak mau Jadi, terima itu. Begini, ketika mendaftar ke KPU, di waktu mendaftar kan mereka bertiga bersama-sama itu, dan pengambilan nomor juga sama-sama. Mereka juga udah bersalaman. Itu artinya menyetujui. Mereka sudah setuju bahwa yang akan bertanding adalah paslon 1, paslon 2, paslon 3. Artinya Anies mendapat 01, Pak Prabowo mendapat 02, Ganjar mendapat 03. Ya kan? Dan mereka juga sudah bersalaman, berangkulan. Bahkan partai-partai semua hadir. Mbak Mega juga hadir. Itu artinya mereka sudah setuju. Oke, lanjut. Selanjutnya akhirnya ada acara debat. Bahkan mereka juga
paslon 1, paslon 3 telah memberi nilai dalam perdebatan itu. Itu ada perdebatan yang paling buruk. Ya, tapi tidak masalah. Itu artinya mereka juga sudah setuju bahwa 02 adalah lawan pertandingannya. Dan setelah KPU pengumuman pemenang pemilu, baru protes. Baru mereka kasak kusuk. Dan berakhir dari persidangan di MK, mereka meminta diskualifikasi ya. Kan artinya aneh saja, seharusnya sebelum mendapat nomor urut atau di saat mendapat nomor urut, jika mereka keberatan, mereka bisa melakukan keberatan dan melapor ke MK. Ya, terserah nanti disetujui atau tidak. Yang penting lakukan dulu. Itu tahapan tangga yang jelas. Ya dah? Nah, bermula dari situ. Mereka telah menerima dan juga telah berdebat dan akhirnya kalah. Baru protes. Baru menggugat. Dan dalam persidangan itu memang omon-omon saja itu. Soal bansos lah yang dibicarakan, soal Pak Jokowi yang meminta 3 periode, padahal tidak pernah sekalipun Pak Jokowi itu meminta periode. Atau memperpanjang masa jabatan lah, itu tidak pernah. Itu hanya orang-orang terdekat Pak Jokowi yang memang menginginkan begitu. Tapi dengan tegas Pak Jokowi selalu menolak. Dan kenapa itu yang mereka angkat narasinya? Yang diangkat begitu supaya memang pendukungnya atau masyarakat yang tidak tahu percaya dengan hal itu. Supaya akhirnya mereka melihat bahwa Pak Jokowi ini jelek kinerjanya atau jahat. Jadi sebenarnya begitu saja. Dalam hal apapun, dalam pertandingan apapun, ada tahap-tahapannya. Misal, bertanding bertinju, misal, itu dites kesehatannya. Ya, ketika sudah lulus soal kesehatannya, dites lagi berat badannya nanti. Jadi ada tahap-tahapannya. Begitu juga dengan Pilpres ini. Ya, setelah disetujui oleh MK soal usia, lalu jika mereka keberatan, mereka harusnya ketika itu naik banding atau merasa keberatan, menolak. Nah, dan nomor urut, seharusnya mereka tidak mau. Ya, karena ini, ya pokoknya seperti itulah keberatannya di saat begitu. Ini sudah ada nomor urut, sudah bersalam-salaman, bahkan berpeluk-pelukan, sudah berdebat, perdebatan sengit yang tidak berakhlak, memberi nilai yang tidak pantas, ya kan, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dan akhirnya bertanding, pencoblosan, dan akhirnya KPU mengumumkan hasilnya dengan peroleh hasil yang jauh berbeda. 1 dan 3 itu saja jika digabung, itu tetap kalah. Ini minta pemilu ulang, kan tidak masuk akal. Jadi, saya berharap video saya ini lebih banyak ditonton oleh para pendukung 01 dan 03 agar mereka jangan lagi mudah dibelokkan oleh narasi-narasi yang tidak benar dengan urutan-urutan yang tidak jelas, mengada-ngada. Jadi demikian sahabat ya, semoga kita doakan yang terbaik buat negara kita ini ya. Mari kita dukung. Soal kecurangan itu ya mungkin ada, semuanya memiliki, tapi yang jelas di setiap pencoblosan ada saksinya. Ya, ada saksi masing-masing. Dan ada aturannya semuanya. Demikian ya sahabat. Semoga yang mabuk kepayang dengan calon, dengan jagoannya agar menyadari perolehan suara kalian itu jika digabung 1 dan 3 pun tetap kalah. Meminta pemilu ulang lagi, dan meminta pemilu ulangnya tidak masuk akal juga. Oke, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugatannya apa? Yang dibahas bansos. Lagian, kalau mau tahu apakah Pilpres dijalankan secara bebas, adil, dan jujur atau tidak, bertanyalah pada rakyat. Karena kalau ditanyakan itu kepada pihak yang kalah, udah pasti nilainya akan sangat tidak relevan.
Lucu ya, persidangan kok isinya kayak orang curhat. Lebih ke deep talk gitu loh karena kalah. Aduh, sidang kok isinya asumsi dan narasi yang isinya karena kecewa akan kekalahan. Dan juga kekecewaan karena nggak dipilih oleh rakyat kebanyakan. Lagian lucu gitu loh, kalah pilpres, terus pilpresnya minta diulang. Udah gitu minta diulangnya tanpa Gibran. Lah terus Pak Prabowo disuruh pasangan sama siapa? Sama Cipung atau sama Jan Etes? Aduh, ada-ada aja ini yang kalah. Kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak? Ditantang ya. Merawat Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Baik sobat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kepada para sahabat yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, mohon beri dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.